kita buka web so jelasin aja nih, kita mulai seret. Terbentuk kerajaan baru itu kapan sih? Apa ya? Udah. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di podcast pertama kita. Jadi pertama kita coba perkenalan dulu ya. Jadi saya Zainab Fauza Zalia, Saya Rafa Al-Safira, saya Nitya Fania Zahid, Saya Vira Tanaya. kami dari kelompok Majapahit. Jadi kita di sini akan mengulik nih soal kerajaan Majapahit. Nah, kita tuh juga penasaran banget nih soal kerajaan Majapahit. Ya, dari raja-rajanya, dari sejarahnya, dari di mana sih kerajaan Majapahit itu terbentuk. Nah, hingga runtuhnya Majapahit. ya. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas nih, gimana sih berdirinya kerajaan Majapahit? Iya. Siapa? Udah awalnya udah nyudah. Kalau dikat-kat aja nih. Terus habis itu gini. Nah, aku aja deh. Langsung gini aja. Nah, yang pertama adalah kerajaan Majapahit. Nah, yang pertama adalah berdirinya kerajaan Majapahit. Cekira. Nah, Udah bisa apa ya? Berdirinya kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari. Oke, jadi aku yang bertanya aja. terus habis itu kita ini butuh dua kamera kan di sini sama sini. Jadi kita ada yang nanya. Iya, Dia dua di kayak sini. podcast ya. Oh, di sini satu. Masa tiga gak sih? Di sini tiga, Dua. coy. Coba lihat. Ini dua aja enggak apa-apa. Dua aja sama cukup. Sini sama sini. Sini Kamera belakang aja. kamera depan gak sih? Depan aja nggak sih? Biar kita bisa lihat diri kita. Nggak kelihatan kalau mau bisa jatuh. Apa gini setengah laptop sekarang? Gede gitu. Kalau beda ini. Lah, Oke, jadi aku pengen nanya nih. Ya, mana tuh? Gimana ya? Tuh. Ulang. Udah kayak ulang ya, 1 detik. Oke, jadi kita mulai ya. Aku nih pengen nanya sih. Jadi tuh gimana sih pertama kali Majapahit itu bisa kebentuk. Jadi Majapahit itu di mana sih sebenarnya? Nah, sebenarnya terbentuknya kerajaan Majapahit itu dulu pernah ada sejarahnya tuh kerajaan Singosari sebelum terbentuknya kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit itu terbentuk karena ada menantunya dari raja yang mendirikan bukan deh, salah. dan terus banget lagi. Gak apa nanti kita cut. Ya, Kok jadi pendek anjing, kok bisa duduk biasa. ya, itu. Oh iya, aku juga tahu sih sebenarnya yang sebelum datangnya Majapahit itu ini ya, runtuhnya Singgosari dulu ya. Iya, jadi dulu itu sejarahnya sebelum ada kerajaan Majapahit itu terbentuklah kerajaan Singosari. Nah, dulu puncaknya kerajaan Singosari itu ada pada zaman Raja Kertanegaranya yang lagi mimpin. Nah, tapi karena ada suatu pemberontakan, jadi menantunya dari Raja Kertanegara ini dia tuh kabur ke Jawa. Akhirnya dia di situ tuh kepasan sama bangsa Mongolia. Nah, dia tuh bekerja sama 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 bangsa Mongol. Nah, akhirnya mereka bersatu buat ngelawan si pemberontakan waktu memberontak Singgosari. ya bukan Raja Kertanegara. Kertanegaranya Nah, ini ya. buat ngambil alih si Singosari. Nah, terus habis itu udah habis pemberontakan itu si menantunya ini yang namanya Raden Wijaya itu barulah dia di situ membentuk Majapahit. Nah, dia adalah raja pertama di situ sekaligus penontonnya Iya, gitu ya. nah, dia tuh juga dulunya tuh punya fun fact nih. Dia punya istri 4 dari anaknya Kertanegara semua. Oh, jadi semua anak-anaknya tuh dia jadiin istri ya? Iya.
Nah, dan keempat istrinya Jaga penelitian. kenapa? Nah, apa sih? Cut. Yang ayo apa tadi? Berarti istrinya itu punya 4 istri dong berarti ya. Suami itu punya 4 istri dong. Nah, tapi nih nggak ada yang bisa nerusin Keahliannya keahliannya ya. si Raden Wijaya karena keempat istrinya ini melahirkan Anak perempuan. semua. Iya. Gawat sih. Iya sih. Terus akhirnya tiba-tiba ada nih pokoknya ada kerajaan dari Sumatera yang ingin menghadiahkan seorang putri, aslinya awalnya tuh kepada buat kerajaan Singasari, tapi karena kerajaan Singasari itu runtuh jadi dialihkan ke Majapahit. Kayaknya tahu sih ya. Nah, terus putrinya ini itu dinikahin sama Raden Wijaya. Nah, putrinya ini namanya Dara Petak. Nah, si Dara Petak ini nikah sama si Raden Wijaya. Nah, di situ mereka punya anak nih namanya Jaya Negara. Nah, disitulah baru tuh penerusnya adalah Jaya Negara. Yang jadi raja keduanya Majapahit. Ya sih, keren ya sebenarnya Majapahit bisa gitu. Iya. Cuma kayak kalau Jaya Negara ini pemerintahannya sebentar doang ya. Soalnya yang aku tahu ya, dia kan diangkat sama Raden Wijaya karena emang itu anak salah satunya anak laki-lakinya. Iya, benar-benar. Dan itu pas banget lagi banyak pemberontakan, tapi kayak Raden Wijaya ini udah nggak bisa ya, udah nggak bisa mempertahankan tahtanya lagi, jadi langsung diganti sama anaknya. Jadi apa tuh namanya? Raja Muda ya. Jadi Jaya Negara itu jadi raja, udah diangkat jadi raja sama Raden Wijaya itu waktu umurnya masih 16 tahun. Wow, Jadi sekitar ya. Raja muda banget ya. Kita aja yang 16 tahun ini masih sekolah ya. Dia udah jadi muda aja gitu. Wow. Karena takutnya Raden Wijaya ini nggak bisa nyampein pesan-pesan dari kerajaan-kerajaan dulu Selama masa hayatnya. Nah, akhirnya dia diangkat jadi raja muda sampai akhir hayatnya si Raden Wijaya ini. Nah, tapi ternyata waktu Raden Wijaya meninggal itu si Jaya Negara ini punya banyak masalah lah, yang akhirnya banyak masyarakat kerajaan itu memberontak. Ya aku tahu sih, aku sering dengar ya kalau cerita yang si Jaya Negara ini soalnya egois banget kayak pengen mimpin doang tapi nggak bisa mimpin. Mungkin karena masih kecil gak sih? Jadi mungkin pemikirannya masih kayak kita gitu. Dibanding sama Hayam Wuruk yang dilantik juga langsung jadi raja, asli raja di umur 15 tahunnya dia udah bisa memimpin ya? Memimpin dan bahkan lebih bijaksana daripada si Jaya Negara. Gajah Mada. Iya, soalnya adalah nanti aku ceritain juga. Ini jadi penasaran juga. Sebenarnya fun fact juga, Jaya Negara itu dia dulu tuh diberontak karena salah satunya adalah dia tuh punya darah campuran dari Sumatera. Jadi dia bukan Jawa asli. Karena Dara Petak itu adalah putri dari Sumatera kan. Nah, jadi dia tuh punya darah Sumatera dan orang-orang di sana tuh mengiranya bahwa yang bisa memimpin kerajaan Majapahit, kerajaan Jawa itu ya orang Jawa asli. Tidak ada campurannya ya. Iya, nah gitu. Jadi masyarakat gitu. Apa sih? Asli. Iya. Karena begini kok di podcast. Jadi masyarakat di sana tuh menentang banget untuk Jaya Negara jadi raja. Tapi Jaya Negara ini berusaha meyakinkan orang-orang di sana bahwa dia juga bisa dan dia juga bijaksana, dia juga layak untuk jadi raja di sana. Walaupun akhir hayatnya pun ya masih kerajaannya jadi kayak gitu gara-gara dia sendiri, walaupun dia pernah janji ya ke rakyatnya. Iya. Janji palsu ya, kayak dipayah-payahin mantan gitu. Oke, jadi abis Jaya Negara ya, itu adiknya
siapa namanya? Tribuana. 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 Ya, Tribuana benar. Ya, yang Oh bentar aku maaf apa sih namanya teh? Maaf aku potong guys. Tapi kan Jaya Negara nggak mungkin kan tiba-tiba diganti sama adanya sendiri. Iya. Itu ada nggak sih kayak akhir-akhir dia jadi raja gitu? Nah, Kayak jadi gimana? runtuhnya si Jaya Negara itu gara-gara dia tuh sering dapet pemberontakan. Nah, di situ kan dia tuh punya banyak problem ya sebenarnya. Nah, tapi salah satu alasan dia meninggal itu bukan karena pemberontakan, melainkan gara-gara dia punya penyakit bisul nih. Nah, terus si salah satu dokter pribadinya dia itu yang mematikan atau mengakhiri hidupnya Jaya Negara ini. Berarti yang Jadi Pengkhianat gitu. iya, jadi dokter spesialisnya ini punya dendam pribadi juga karena Wow. katanya itu Jaya Negara itu pernah gangguin istrinya, pernah gangguin keluarganya. Jadi dia tuh punya rasa dendam pribadi. Nah, salah satu cara biar dia bisa menghilangkan balas dendam tersebut. Iya, bisa membalaskan dendam tersebut adalah pakai cara itu. Jadi dengan cara dia jadi dokter spesialis itu, dia bisa membunuh diam-diam. Nah, manfaatnya juga Jaya Negara itu dulu pernah punya jimat yang bikin dia tuh jadi kuat lah ya. Iya, jadi biar meskipun dia ingin disiksa, dibunuh berkali-kali, dia tuh nggak bisa mati gitu. Nah, tapi karena dia punya penyakit bisulnya, nah si dokternya ini kayak menyuruh ya, bukan menyuruh sih, ini kayak Iya, kayak dalam tanya ke rajanya nih, raja ini boleh nggak sih jimatnya dilepas dulu biar saya bisa mengobati bisulnya. Nah, nggak taunya setelah waktu jimatnya ini udah dilepas, nah itu dia dibunuh pakai pisau bedah itu kejam banget. nah, ditusuk ke jantungnya. Tragis banget ya teman-teman. Iya. Dan Yang aku tahu sih. juga Gajah Mada akhirnya datang kan ya. Oh iya benar. For your information, Gajah Mada tuh sebenarnya juga nggak suka sama Raja Iya, Jaya Negara. katanya sih ya. Dari Cuman, sumber yang beredar itu iya. katanya Gajah Mada juga nggak suka sama kepemimpinannya Jaya Negara. cuma tetap setia, tapi Iya. semua bohongan aja. Dan akhirnya Gajah Mada ini ngebunuh Berkhianat juga. ngebunuh juga ya. Si Jaya Negara, dokternya juga, iya dokternya. Ya. Ya, terus Dan setelah itu ya udah jadinya adik tirinya si Jaya Negara ini atau Tribuana ini yang ya satu ibu lah istilahnya mereka ya. Satu ibu tapi beda bapak. Nah, diangkatlah jadi ratu untuk memimpin kerajaan Majapahit. Nah, habis tuh dari terangkatnya si Ratu Tribuana ini, akhirnya Majapahit ini dikasih gelar yaitu patih untuk di kerajaan Majapahit. Majapahit. bukan pasti Ngasari. bukan kerajaan di bawahnya Majapahit. Jadi kan Majapahit kan lingkupnya kan besar ya, Iya di sih, Jawa sampai Timur Nusantara ini. itu ya. Cuma ya kan pas sebelum itu kan masih di Jawa Timur kan. Nah, pas masih Jawa Timur itu di bawahnya kerajaan Majapahit itu ada kerajaan-kerajaan lain. Iya benar. Pertama itu kerajaan apa ya? Aku lupa deh. Terus akhirnya diangkat lagi. Sriwijaya? Bukan. Sriwijaya tuh Pokoknya 3 tahun dia jadi patih di situ. Habis itu dia naik lagi pangkat jadi Mahapati. belum, masih di masih patinya tuh masih di patih kerajaan kerajaan apa lupa ya. Nanti ditulis ya, di sini akan ada tulisannya. Nah besok pas jadi tuh si Tribuana ini, Ratu Tribuana ini dia kan lagi menjabat kan di Majapahit, di kerajaan Majapahit ini. Nah pas dia lagi menjabat ini tiba-tiba ada pemberontakan juga. Pemberontakan
Nah, saat pemberontakan ini dia tuh kan bingung ya. Dia bingung, akhirnya dia minta solusi sama Mahapati Majapahit yang kala itu yang lagi menjabat. Iya, yang lagi menjabat. Tapi si namanya tuh Arya ya. Iya, Arya Damar. Iya, Arya Damar. Iya, benar. Arya Damar. Iya. Oh, bukan teman-teman kita itu Iya, ya? bukan dong. Bukan Arya Damar. Nah, pas Arya Damar ini menjabat, dia kayak nggak kuat juga ya. Nggak bisa dia. Agak capek gitu ya. Mungkin. Dan dia juga nggak yakin ini bakalan bener Iya. kalau misalnya dia ngasih usulan. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar tuh resign. Bu, saya mau resign, saya nggak kuat. Bisa gitu ya, langsung resign gitu. Iya, dia nggak saya resign dah jadi Majapahit. jadi Mahapati. Jadi Mahapati. Habis itu resign. Habis itu ratunya ini bingung kan ya, waduh, aku mau ke siapa lagi? Soalnya Arya ini Sudah termasuk, dipercayakan ya. salah satu orang yang paling dipercaya banget sama Ratu Tribhuwana. Akhirnya tapi Arya ini nggak langsung pergi resign gitu aja, dia juga ngasih solusi. Dia tuh nyuruh bukan nyuruh, bilangin ngasih pendapat aja ke Ratu Tribhuwana itu untuk, Bu, mendingan kalau misalnya mau ngangkat patih lagi itu si Gajah Mada aja, soalnya dia tuh dedikasinya juga tinggi gitu. Akhirnya tapi nggak langsung ya, Ratu Tribhuwana tuh nggak langsung Setuju gitu ya. Langsung setuju. Dia juga masih Bahas banyak atau memikirkan mempertimbangkan dulu. Akhirnya dilihat-lihat lagi, wah kayaknya boleh nih. Tapi Gajah Mada itu sebenarnya juga dia tuh kan dibujuk kan sama si Arya Damar ini, terus dia juga sama tuh masih nggak bisa gitu. Nggak usah ketawa. Kamu ya karena Aku nggak ketawa. Nanti dikat aja. Jadi Arya Damar ini kan juga ngebujuk si Gajah Mada kan, diam Gajah Mada buat, kau mau gak kalau misalnya disuruh jadi Mahapati itu mau gitu. Terus dia juga kayak, kayaknya enggak dulu deh, soalnya masih belum yakin gitu. Terus akhirnya si Ratu Tribhuwana ini akhirnya setuju lah untuk ngangkat si Gajah Mada ini jadi Mahapati. Oh iya, bener banget tuh. Habis itu BTW ini panjang juga ya ceritanya. Jadi sekian dulu pembahasan dari kita ya. Mungkin ada part 2-nya. Kalau misalnya kalian mau penasaran sama part 2-nya, coba kalian klik tombol subscribe dulu ya di bawah ini. Dan bye, thank you. lagunya ya. Di part 2 setelah kita bahas kemarin ya tentang kerajaan Majapahit, Hampir lunas ya, udah ya, selesai. udah kita bahas kerajaan Majapahit. Sekarang kita mau bahas tentang siapa sih tokoh Gajah Mada itu. Saking terkenalnya dia tuh sampai dipakai namanya buat di jalan-jalan di Indonesia, buat sampai ada universitas. Iya, Universitas Gajah Mada. Iya, benar. Iya, oke, betul. Nah, itu juga kan salah satu universitas terbaik di Indonesia ya. Sangat bagus itu. Siapa sih Gajah Mada ini sebenarnya? Penasaran nggak sih kalian? Nah, sekarang kita mau bahas nih tentang apa ya dulu nih enaknya? Tentang jenjang karir ya. Jenjang karirnya Gajah Mada. Iya. Gimana pertama kali dia menjadi manusia sampai akhirnya dia bisa sampai terkenal seperti sekarang. Padahal berawal dari pengawal khusus biasa gitu ya kerajaan Majapahit. Kita juga kan kemarin sempat singgung sedikit ya tentang Gajah Mada itu, cuma kita nggak full, tapi kita penasaran banget nih Gajah Mada ini siapa sih? Karena kita udah cross check lumayan banyak sumber dan aku dapetin ya itu ada konspirasi tentang gimana itu awalnya si Gajah Mada tuh bisa muncul. Soalnya ya di catatan sejarah di prasasti itu nggak ada catatan yang lengkap
yang bikin konspirasi tentang si Gajah Mada ini. Gajah Mada ini katanya ya, konspirasi satu ini ada yang bilang Gajah Mada itu titisan dari Dewa Wisnu. Jadi kalian tahu kan, kalau di perwayangan itu Dewa Wisnu itu pasti selalu bereinkarnasi ke banyak tokoh-tokoh gitu. Ya, tokoh-tokoh terkenal Ya, ya. tokoh-tokoh Yang yang emang legenda. ya betul. Di perwayangan itu banyak. Nah, katanya nih Gajah Mada itu salah satunya. Cuma banyak. Tapi kalau bentuk ya itu kurang make sense ya. Kenapa nih? Soalnya gak ada bukti yang jelas. Soalnya katanya itu Gajah Mada tuh emang titisan Dewa Wisnu, terus dia tuh keluar dari apa ya? Aku tapi kurang tahu ya ini. Dan itu sempat ditulis di apa? Bukunya ciptaan Muhammad Yamin. Tapi ya aku kalau di aku jujur kurang suka Muhammad Yamin tentang buku-bukunya tentang apa Gajah Mada. Soalnya dia ya setiap buat Gajah Mada kan dia tuh kayak terlalu obses gitu loh terhadap Gajah Mada gitu. Kayak apa ya? Kayak Terlalu penasaran nih. kayak Terlalu mengulik-ngulik tentang Gajah Mada ya. tapi dia tuh selalu bikinnya tuh konspirasi Iya, bukan berdasarkan yang fakta. berdasarkan yang bener-bener kayak dari penelitian gitu. Karena orang-orang pun kayaknya ya nggak tahu dan Percaya aja. Iya, Pasti percaya, apalagi dari buku besar gitu. ya apalagi tokohnya juga Muhammad Yamin ya. So ada konspirasi yang bilang juga dia tuh dari anaknya seorang panglima utama dari, jadi ayahnya tuh panglima utama di kerajaan Majapahit pas masanya Raden Wijaya, pas awal-awal banget Majapahit ya terbentuknya. Orang penting juga sih Iya, kayak gitu. kalau aku lebih Heran percaya sih. itu sih. Ya, karena lebih apa Make ya? sense. Make sense Ada ya. Make ikatan sense. juga. Ya, Terus kenapa dia bisa si Gajah Mada ini bisa masuk ke bisa masuk Majapahit kan mungkin bisa aja dari ayahnya gitu Iya. kan. Kalaupun Dewa Wisnu nggak mungkin kayak apa ya? Bener-bener yang di Majapahit gitu, bisa jadi kan Dewa Wisnu pengennya di kerajaan Singosari gitu. So kalau menurut aku ya, kalau dia Wisnu itu dia tuh masukin orangnya itu pasti tuh orang itu bakal jadi raja, bukan sekedar Pasti lebih dari itu ya. Iya, di banyak kayak perwayangan, cerita perwayangan tuh pasti Dewa Wisnu tuh nggak mungkin cuma jadi patih atau orang biasa tuh nggak mungkin, pasti dia bakal jadi raja yang dia tuh punya istri dan pasti anak-anaknya tuh bakal jadi raja-raja besar lagi gitu, kayak Dedes kan Arab Dedes. Nah, kesuksesan Gajah Mada itu dimulai dari mana sih? Kita kan juga nggak tahu ya. Pasti orang-orang juga kalau yang baru tahu Gajah Mada tuh ya paling sekedar kayak oh dia tuh seorang legenda dari kerajaan Majapahit. Nah, tapi kesuksesannya tuh dimulai dari mana sih? Iya ya. Apa? Kesuksesan yang kemarin tuh. Kalau dari Patih, Terus kata-kata Jangan bahas kesuksesan deh. tapi tadi jenjang karir belum ya, tapi aku cuma ngatain konspirasinya doang. Berarti ya udah lanjut jenjang karir aja. semua nggak sih? Yang berawal dari Patih kalau oke, back to topic. Gimana sih jenjang karirnya Majapahit? Gajah Mada. Aku nggak tahu. Oh, oke. Beliau ini berawal dari itu ya, menjadi pengawal khususnya kerajaan Majapahit. Terus jadi namanya besar banget gitu ya, keren banget. Dari sekedar patih
terus diangkat lagi jadi patihnya di kerajaan apa itu aku lupa ya sampai sekarang aku masih lupa, dan akhirnya jadi Mahapati karena diangkat sama Raja Tribuana betul. Ya Itu adiknya ini kan Raja Jayanegara kan? Jayanegara, Iya. ya. Bukan adiknya kan kakaknya. Adiknya kan Tribuana dulu. Tribuana kan anaknya Jayanegara kan. Jayanegara kan cewek terus baru cowok terakhir. Anaknya Raden Wijaya Mas. Ya Raden Wijaya betul. Iya benar. Itu kan kakaknya. Oh iya, kakaknya Jayanegara ya. Terus nah, terus abis itu gimana dong Gajah Mada itu? Nggak tahu. Aku jadi komplain. Apa ya? Mungkin Udah, kita sekarang cerita-cerita nih tentang gimana sih si Gajah menurut aku. Iya, yang kau pandangin dari banyak cerita. Nah, kalau yang aku tangkap ya, yang dari kemarin itu aku sempat lihat nih videonya Nadia Oomara. Gajah Mada itu dia tuh seorang pengawal khusus hanya memang untuk ngawal si Raja Jayanegara pada awalnya. Nah, tapi karena dia itu sangat setia nih sama rajanya, apalagi sama Jayanegara, dia tuh sampai rela balik dari pemberontakan untuk berontak balik orang-orang yang lagi berontak Jayanegara pada masa itu. Nah, terus dia tuh ngajak si kawan-kawannya gitu ya, Gajah Mada, dia ngajak kawan-kawannya buat nyerang balik orang-orang yang memberontak Jayanegara, yang bikin Jayanegara tuh takut. Akhirnya dia lari kan ke suatu desa kecil gitu. Nah, situ aku lihat sih kayak ternyata Gajah Mada ini bener-bener setia sama tuannya, sama rajanya. Ya, mungkin karena itu dia diangkat menjadi patih. Nah, sebelum itu tapi dia belum diangkat nih jadi patih karena kurang tahu ya, Jayanegara tuh juga orang yang nggak terima kasih banget gitu sama Jayanegara, sama Gajah Mada. Jadi aku tuh udah bingung kok ini Gajah Mada udah patih ya. iya nggak langsung jadi patih nih dia. Nah, terus setelah Jayanegara ini meninggal, barulah Gajah Mada ini diangkat jadi patih. Setahu aku sih itu ya. Terus setelah itu habis dia diangkat jadi patih nih, dia sempat berkuasa di kerajaan Majapahit nih bentar sebelum digantikan oleh kakaknya Jayanegara, Tribuana. Nah, terus aku lihat kan kok bisa ya dia berkuasa, karena memang kosong karena Jayanegara udah meninggal, terus si kakaknya ini juga masih kayak apa ya, pelin-pelan gitu, karena satu sisi dia juga ada ibunya yang harus dia rawat. Akhirnya Gajah Mada ini sempat berkuasa lah sedikit di kerajaan Majapahit. Nah, terus barulah tergantikan oleh Tribuana. Setelah Tribuana naik tahta, dia istilahnya dia menaikkan pangkatnya si Gajah Mada, karena dia tuh percaya bahwa Gajah Mada itu emang sesetia itu sama tuannya. Harus tahu. Bagaimana? Kamu aja nanya. Nanti apa yang jawab? Yang kesuksesan Gajah Mada. Pakai kata-kata kamu. Ya. Ngomong-ngomong tentang Gajah Mada nih, apa aja sih kesuksesan Gajah Mada tuh? Sekarang kan dia tuh patih keren banget gitu, terkenal. Iya sih. Apa ya? Aku merangkai kata-kata. Aduh, kaki aku kram. Oke, jadi
kesuksesan Gajah Mada ya. Jadi Gajah Mada tuh mulai masuk zaman kejayaannya dia ya, dan kejayaan Majapahit itu berawal dari Tribhuwana yang mengusulkan untuk dia diangkat jadi Mahapati di kerajaan utama Majapahit. Nah, dia tuh pas pertama kali banget diangkat jadi Mahapati itu kan dia tuh termasuk orang yang baru loh dibanding Mahapati dan pati-pati lainnya di Majapahit dan pejabat-pejabat itu dia masih termasuk yang baru. Terus tuh dia tuh pas banget lah diangkat jadi dia tuh langsung menyebutkan sumpah palapa yang yang isinya dia bakal berjanji kalau misalnya dari dia berjabat ini dia bakalan pokoknya menguasai seluruh Nusantara Nusantara ini sebelum dia kalau misalnya dia belum menguasai satu Nusantara ini dia nggak bakal mau beristirahat. Pokoknya dia bakal beristirahat kalau satu Nusantara ini udah di bawah kekuasaannya si Majapahit. Dia emang punya tekad yang kuat banget di situ pas awal-awal dia jadi Mahapati tuh. Tapi dia nggak cuma ngomong kosong doang nih, nggak kayak pejabat-pejabat sekarang lah. Aduh. Ini kayak bahaya sih. Itu ya, aduh ya, agak nyinggung sih. nggak apa-apa. Terus gimana tuh? Jadi dia emang gak ngomong kosong dan yang beneran, dan dia tuh juga sifatnya setia ya, setia, pekerja keras, wah idaman gitu Ya itu keren. Nah dari situ pas dia langsung dijabat ini dia tuh langsung mulai ekspor Bali pertama tuh Bali dia tuh dia langsung lah taklukkan lah, langsung ditaklukkan Bali, terus Sumatera, ini itu semuanya, dan akhirnya tuh hampir benar-benar yang satu Nusantara jadi yang sekarang kita tahu itu Majapahit kan yang punya kekuasaan paling banyak ya pada zaman dulu. Nah itu pas zamannya Tribhuwana yang Mahapatinya itu yang Majapahit itu Gajah Mada. Jadi sebelumnya itu Majapahit itu nggak segede itu. Jadi sekarang Majapahit itu cuma sekedar Kerajaan yang emang termasuk kerajaan besar, cuma itu cuma di Jawa Timur. Soalnya Jawa Barat itu masuknya ke kerajaan Sunda. Oh iya itu sempat dengar sih kerajaan Sunda. nah, keren ya. Iya, jadi emang keren banget dari taktik dia, gimana cara dia perangnya, terus ya pokoknya cara dia menaklukkan, dan dia emang punya prinsip yang kuat kan, dan emang setia banget dan cinta banget nih sama kerajaan ini gitu. Terus ya itu masa kesuksesannya si Gajah Mada. Keren banget ya guys, ternyata ya yang kita bahas juga gak cuma sedikit ya. Mana itu? Gitu aja lagi. Runtuhnya Enggak. Nah, segitu dulu yang kita bahas dari kerajaan Majapahit ya sampai Gajah Mada. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih runtuhnya sih sebenarnya ya, gimana sih Gajah Mada yang pelan-pelan nih mulai tenggelam lah ya. Namanya Udah mulai asing di publik ya. Mungkin anak-anak sekarang juga tahu Gajah Mada ya cuma beberapa doang, universitas, jalan gitu-gitu ya. Dan mereka nggak tahu sejarahnya Gajah Mada itu memang sebesar itu untuk Indonesia ya. Nah, sekian dari kita. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian boleh banget tambahin. Terima kasih. Makasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.